Baik, rekan-rekan semuanya, apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini sudah ada manajer dan serta karyawan staf ya. Nah, di sini saya memiliki bisnis plan di dalam PT Taidai Merdeka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Dari nama perusahaan ini yaitu nama perusahaannya PT Taidai Merdeka. Dan di sini ada visi dan misinya. Visinya ini menjadikan Taidai Merdeka sebagai usaha terkenal dengan berbagai variasi warna dengan kualitas tinggi untuk memuaskan pelanggan. Nah, dan misinya ini untuk yang pertama mengutamakan kualitas dalam pelayanan. Yang kedua berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga tetap mempertahankan kualitas produk dengan baik. Dan yang keempat memberikan kemudahan pelanggan dan membeli. Nah, di sini ada logo perusahaan, bisa dilihat dengan seksama. Apa tuh? Coba diperhatikan, itu apa dari logo perusahaan? Tekstur. Oh, kainnya benar. Nah, selanjutnya ada filosofi logonya nih dari perusahaan. Teknik pewarnaan kain yang dinilai dapat menjadi pilihan aktivitas kreatif yang dapat memicu timbulnya perasaan bahagia, serta simbol bintang memberikan filosofi bahwa produk akan terkenal atau bersinar di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai perusahaan. Yang pertama yaitu integritas, yaitu memegang teguh aturan, tidak berpihak dan menjunjung tinggi komitmen. Yang kedua ada useful, yaitu produk yang digunakan bisa menambah nilai estetik atau keindahan. Nah, yang ketiga ada inovasi, yakni berorientasi pada upaya penyempurnaan, berkesinambungan dan memberi nilai tambah. Yang keempat, kerjasama, yakni mengedepankan sinergi, berlandaskan asas keterbukaan dan rasa saling percaya. Yang kelima, ada kepedulian, yaitu berempati. Nah, selanjutnya ada jenis usahanya, yaitu berupa pakaian dengan pewarna tekstil atau tie-dye. Nah, di sini juga dalam PT ini memiliki latar belakang. Pakaian tie-dye menjadi salah satu jalan sekaligus peluang usaha dalam kesulitan masyarakat mendapatkan pakaian tren dengan harga yang terjangkau. Pakaian yang bisa juga digunakan terus-menerus hanya dengan dicuci, namun kualitas tetap harus diutamakan karena produk ini berfungsi sebagai alat pelindung tubuh untuk masyarakat. Nah, kami juga menawarkan produk ini karena saat ini masyarakat membutuhkan pakaian kualitas terbaik. Karena sudah terlalu lama masyarakat menghadapi tren lama ini, untuk kemudian masyarakat juga jenuh dan suka dengan nuansa baru agar tidak terlalu stres menghadapi situasi ini. Oleh karena itu, kami membuat produk ini yang sedang populer di kalangan masyarakat dengan bahan-bahan yang mudah untuk dibuat serta mengedepankan kualitas fashion saat ini, serta dengan harga yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat tanpa harus ketinggalan tren pada saat ini, yaitu pakaian tie-dye. Nah, di sini ada tujuan memilih produk tie-dye. Nah, yang pertama mendapatkan keuntungan dari produk ini. Yang kedua, mengikuti tren yang sedang naik. Yang ketiga, membuat produk masker yang mempunyai inovasi baru dan baru yang disukai seluruh kalangan masyarakat. Yang keempat, memperkenalkan produk dalam negeri yang memiliki estetika kreatif. Yang kelima, memperkenalkan hasil buatan sendiri yang mempunyai kualitas tinggi. Dan yang keenam terakhir, agar setiap golongan masyarakat dapat menggunakan masker di saat kelangkaan dan melonjakannya harga masker kesehatan di pasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dan STP. Analisis SWOT ini yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu keunggulan dari produknya, menawarkan produk pakaian tie-dye dengan harga yang ekonomis dan berkualitas sehingga konsumen juga akan merasakan senang dengan produk yang kita punya. Nah, yang selanjutnya ada kreativitas. Kami menawarkan kreativitas baru dalam mengolah pakaian dengan mengembangkan berbagai warna yang menarik. Jadi tidak netral warnanya. Nah, untuk yang selanjutnya ada bahan baku mudah didapat. Bahan baku pembuatan pakaian tie-dye ini
tersedia banyak dan mudah didapat serta harganya terjangkau. Selanjutnya ada sumber daya manusia yang berkualitas dengan jumlah orang yang memadai untuk mengadakan pembuatan dan penjualan produk. Nah, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ini belum memiliki cukup dari pengalaman. Pengalaman ini untuk memulai usaha yang masih sangat minim dalam perusahaan kita. Nah, yang kedua ada anggota yang memiliki pelayanan yang buruk terhadap pelanggannya. Selanjutnya ada warna tekstil, mudah lentur untuk pencucian 10 kali. Selanjutnya ada opportunities, yaitu atau peluang. Nah, yang pertama itu banyaknya konsumen, banyaknya masyarakat yang menyukai berbagai macam variasi tie-dye ini, karena tie-dye ini merupakan pakaian yang sudah siap dipakai dengan tren atau fashion saat ini. Kedua, ada sistem pemasaran. Pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkannya di sosial media atau daerah tempat tinggal. Nah, yang keempat ini ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ada keacuhan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik pada pakaian tie-dye ini yang dibuat dari bahan sederhana dan gaya masyarakat saat ini dikuasai oleh bahan-bahan impor. Nah, yang kedua ada pesaing. Banyak pesaing yang sudah terkenal dan banyak yang menjual dengan harga yang sangat murah. Nah, yang terakhir ada konsumen. Konsumen hanya mencari karena tren saat ini. Nah, selanjutnya ada analisa STP, yaitu akan dipaparkan oleh manajer usaha, yaitu Mbak Veronisa. Oke, nama saya Veronisa. Di sini saya ingin melaporkan berdasarkan dari analisis STP. Yang pertama itu ada segmentation. Segmentation ini pasarnya lebih ke para pelajar dan mahasiswa yang umumnya golongan kaum muda yang ada di sekitar rumah atau di sosial media, sehingga lebih mudah melakukan pendekatan pemasaran. Selanjutnya yang kedua itu ada targeting atau target. Target ini pasarnya difokuskan kepada para pelajar dan juga mahasiswa dengan usia 12 sampai 25 tahun yang menyukai fashion dan tren. Selanjutnya yang ketiga itu ada positioning atau posisi. Usaha masker tie-dye ini milik perusahaan kami memiliki motif yang jarang pada toko-toko lainnya karena produksi yang terbatas namun tetap bervariasi dan berkualitas. Selanjutnya juga ada bahan baku dan proses pembuatan. Yang pertama itu ada bahan baku yang kita pakai itu ada pakaian kain yang berwarna putih, lalu ada pewarna tekstil atau wangtex, dan yang ketiga itu ada air panas. Selanjutnya itu ada proses pembuatan yang mungkin nanti di akhir kita akan mempraktekkan pembuatannya. Yang pertama itu disiapkan pakaian putih atau polos yang terang, lalu yang kedua ikat kencang pakaian dengan bentuk abstrak, yang ketiga siapkan air panas di wadah, yang keempat tuang pewarna ke dalam wadah lalu diaduk. Lalu yang kelima itu jika sudah rata, tuang air panas yang telah berwarna tersebut ke dalam botol plastik yang telah dilubangi. Lalu yang keenam itu semprot pewarna tersebut pada pakaian yang telah diikat. Yang ketujuh tunggu hingga 1 jam lalu bilas hingga bersih. Yang kedelapan jemur hingga mengering lalu disetrika hingga rapi. Yang kesembilan masukkan ke dalam kemasan atau plastik berlogo. Dan yang terakhir masker itu siap untuk didistribusikan. Seperti itu Pak. Selanjutnya saya serahkan kepada Direktur. Baik, saya akan pengen tahu nih dari cara perhitungan BEP-nya itu yang akan dibahas oleh manajer keuangan, itu Mbak Nia Ramadan Sonia, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan laporan yang telah saya buat dari manajer usaha yang telah memberikan saya laporannya terhadap apa saja yang diperlukan. Kemudian saya rincikan di sini ada pakaian putih yang diestimasikan berharga 70 juta. Kemudian pewarna tekstil yang kita beli yaitu One-Tex dengan kualitas tinggi dengan harga 15 juta. Kemudian air panas 5 juta, kemudian wadah 5 juta, botol plastik 1 juta. Kemudian ini ada total biaya tetap yang tadi sudah dirincikan yaitu sebesar 96 juta. Nah, kita akan mencari biaya variabel yang akan kita keluarkan dari satu produk, dari variabel per unitnya gitu, yaitu 15.000. Jadi harga jual per unitnya itu 35.000. Dan di sini kita menghitung break even point-nya atau BEP, yaitu yang sudah tertera 96 juta dibagi dari
Harga jual dikurang variabel per unit dihasilkan 4.800 unit Pak dari modal yang kita keluarkan. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Apa ada yang perlu dipertanyakan? Apa sudah jelas? Oh, mungkin udah jelas, cukup saja segitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya pengen tahu nih dari proses quality control yang akan dilakukan itu akan dibahas oleh Ibu Manajer Personalia yaitu Nur Hasana. Oke, mohon izin rekan-rekan sekalian dan Pak Direktur. Ya. Di sini saya sebagai manajer personalia. Adapun quality control yang sudah saya lakukan yaitu dulunya saya sudah memeriksa warna kain masker yang sudah pudar. Terus yang kedua itu saya sudah melakukan pembersihan terhadap proses akhir. Dan yang terakhir saya tetap mengedepankan kualitas terbaik. Adapun rencana pengembangan dari produk tie-dye ini yaitu rencana bisnis ini rencananya kita akan memproduksikan dan mengembangkan produk ini ke seluruh Indonesia. Adapun kualitas produk dan citra daripada produk ini yang dibuat oleh karyawan dan staf kita yang merupakan ahli yang sudah biasa melakukannya. Kualitas produk ini juga dari handmade, jadi tidak usah diragukan lagi untuk kualitasnya. Adapun diharapkan bisnis ini dapat berkembang dan terus berjalan selama masa pandemi dan kedepannya. Bisnis ini juga insya Allah menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Rencana untuk bisnis ini sih saya menargetkan untuk per bulannya insya Allah mendapatkan 150 juta per bulan. Dari segitu saja Pak dari saya. Cukup jelas. Untuk selanjutnya saya ingin mengetahui dari penjabaran dari marketing channel yang akan dipaparkan oleh Rahel. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel dan saya sebagai marketing pemasaran. Nah, bagaimana sih untuk promosinya? Nah, nanti saya akan mempromosikan produk kita ini baik melalui laman media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Dan juga saya juga akan membantu untuk pendistribusiannya atau promosiannya ini secara offline, baik nanti ke orang-orang terdekat yang ada di dekat rumah ataupun nanti bisa saya pasarkan melalui orang-orang yang jauh. Artinya saya akan membantu juga untuk distribusi secara offline. Saya akan berusaha untuk mengiklankan produk-produk ini agar bisa laku terbeli. Terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan memaparkan cara pembuatan dari kain tie-dye ini yang akan dipraktekkan oleh karyawan kita yang sudah ada. Sini dong, sini. Baik, mohon izin rekan-rekan dan Pak Direktur untuk kami menunjukkan cara pembuatan tie-dye di perusahaan ini. Baik, selanjutnya. Jadi kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan dari tie-dye tersebut. Nah, ini tuh ada kain. Yang kedua kita siapkan pewarna makanannya. Nah, dari kain ini kita buat polanya kayak terserah mau buat pola kayak gimana. Terus habis itu diikat pakai karet, terus kita tuangkan beberapa tetes pewarnanya. Habis itu kita diamkan hingga menyerap dan tunggu kering, baru udah kita bilas, cuci kembali. Lalu kita jemur selama 1 hari untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Ya. Segitu. Pak Direktur, segitu aja penjelasan dari kami. Ya, Terima baik. kasih. Cukup jelas. Mungkin segitu saja ya untuk rapat hari ini. Semuanya dari penjabaran. Ya. Saya juga sangat berterima kasih pada para jajaran staf, manajer, serta karyawan yang lainnya. Untuk ini kita akhiri saja untuk rapatnya. Semoga dalam perusahaan ini kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk semua masyarakat, supaya perusahaan kita ada namanya di kalangan masyarakat. Amin. Mungkin segitu saja. Untuk rapat ini saya langsung tutup aja ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.